Welcome back to Mas Adri, si informan biasa. Sembilan 99% orang di dunia pastinya sudah pernah mendengar mengenai kisah kapal Titanic. Titanic adalah kapal pesiar terbesar dan termewah pada masanya. Proses pembangunannya kurang lebih memakan waktu 3 tahun dengan biaya sekitar 7,5 juta dolar. Titanic berangkat dari pelabuhan di Southampton, Inggris pada 10 April 1912 dan dijadwalkan sampai di New York, Amerika pada 17 April 1912. Kapal megah ini membawa sekitar 2.220 penumpang dan kru kapal. Pada tanggal 15 April 1912 dini hari, dalam perjalanan menuju New York, kapal Titanic menabrak bongkahan es di Samudra Atlantik Utara. Dalam waktu kurang dari 3 jam, kapal megah dengan berat lebih dari 46.000 ton ini tenggelam. Dari total 2.207 penumpang yang dibawa, hanya 712 orang yang selamat. Tragedi tenggelamnya Titanic ini menyimpan berbagai macam kisah. Ada beberapa kisah yang mau saya sampaikan berkaitan dengan penumpang yang selamat dengan cara unik dan mengejutkan. Berikut kisah 8 orang yang selamat tersebut. Daniel Buckley. Suara hantaman yang cukup keras membuat Buckley terbangun dari tidurnya dan menyadari ada hal yang tidak beres. Air menggenang di lantai kamar Buckley. Saat ia mengecek keluar, kru kapal menginformasikannya untuk naik ke dek kapal karena kapal akan tenggelam. Kemudian Buckley segera naik ke dek kapal dan mencari akses ke skoci penyelamat. Dia berhasil masuk ke skoci bersama dengan orang lainnya. Namun tak lama kemudian, kru penyelamat datang dan menginstruksikan agar laki-laki segera keluar dari skoci untuk menyerahkan tempatnya bagi perempuan dan anak-anak. Di tengah kebingungannya, seorang wanita melemparkan selendang kepadanya. Kemudian Buckley menutupi wajahnya dengan selendang tersebut dan masuk ke dalam skoci. Charles Jagin. Jagin merupakan bagian dari kru kapal. Dia bekerja sebagai seorang baker atau pembuat roti di kapal. Setelah dia mengetahui bahwa kapal menabrak es, ia segera memerintahkan timnya untuk meletakkan roti-roti dan biskuit ke atas semua skoci penyelamat. Bahkan dia menolak untuk menyelamatkan dirinya dan memastikan perempuan serta anak-anak mendapatkan tempat di skoci penyelamat. Sambil meminum whisky, Jagin memastikan dirinya berada di tempat kering selama mungkin. Setelah kapal tenggelam, dia terapung di Samudra Atlantik kurang lebih sekitar 2 jam, sampai dia menemukan sebuah skoci terbalik dan menggunakannya untuk mengapung. Seorang penumpang lainnya melihat Jagin, kemudian membantunya mengapung dengan memegang tangannya, sampai akhirnya tim penyelamat datang. Orang-orang pada kebingungan, karena Jagin mampu selamat setelah berjam-jam berada di tengah air yang sedingin es. Dia seharusnya sudah meninggal karena hipotermia. Sepertinya whisky yang dia minum dalam jumlah cukup banyak, yang menjaga tubuhnya tetap hangat dan dapat menyelamatkan nyawanya. Masabumi Hosono. Hosono bekerja untuk Departemen Perhubungan Jepang. Dia baru saja menyelesaikan tugasnya di Rusia. Pada saat kejadian, Hosono sudah putus harapan, karena semua skoci penyelamat sudah penuh terisi penumpang. Namun di tengah keputusasaan,nya kru penyelamat berteriak bahwa ada 2 tempat lagi di skoci. Awalnya dia ragu, tapi ketika ada seorang laki-laki yang naik ke skoci untuk menyelamatkan dirinya, dia pun tergugah untuk ikut naik juga. Tapi sesampainya dia di Jepang, Hosono dianggap sebagai pecundang, karena selamat di antara ribuan orang yang meninggal. Dia bahkan dipecat dari pekerjaannya. Media Jepang menampilkannya sebagai seorang pengecut dan publik mengucilkannya selama bertahun-tahun. Hingga akhir hidupnya, ia menanggung predikat pecundang atas hal yang sebenarnya sama sekali bukan kesalahannya. Setiap orang memiliki hak untuk memperjuangkan hidupnya, dan kisah Hosono ini salah satu contohnya. Itu menurut saya.
Charles Lightoller. Lightoller adalah kru kapal senior. Dia fokus pada penyelamatan penumpang. Ketika kapal tiba-tiba tenggelam ke dalam air, posisinya masih ada di atas kapal dan mengakibatkan tubuhnya terseret cukup dalam ke dalam lautan. Selagi dia berjuang antara hidup dan mati, mesin kapal meledak dan mengempaskan badannya jauh ke atas permukaan air. Setelah itu, dia menemukan tali yang terikat pada sebuah skoci dan ini menyelamatkan nyawanya. Lawrence Beasley. Beasley berhasil selamat dikarenakan keberuntungannya. Di tengah kebingungan dan kepanikannya mengelilingi dek untuk menyelamatkan diri, ada satu skoci penyelamat menyisakan ruang untuk satu orang. Dan ketika sudah tidak ada lagi perempuan maupun anak-anak di sekitar area tersebut, petugas memanggil Beasley untuk masuk ke dalam skoci. Lucille Carter. Carter dan dua anaknya naik ke atas skoci penyelamat diantar oleh suaminya. Sayangnya tidak ada kru kapal di dalam skoci penyelamat tersebut. Hingga akhirnya Carter dan penumpang lainnya lah yang mendayung untuk menjauhi kapal Titanic sebelum tenggelam. Keunikannya adalah setelah sampai di tempat penampungan, suaminya sudah berada di sana, menyambut kedatangannya dan berkata, "Saya kira kamu tidak akan selamat." Loh, kok malah aneh ya? Kesannya kok seperti suaminya tidak mau istrinya selamat. Dikabarkan hubungan pernikahan Carter dan suaminya memburuk setelah kejadian tersebut. Kate Gilna. Gilna terpisah dari rombongan teman-temannya. Ketika dia berusaha naik ke skoci penyelamat, kru melarangnya karena sudah tidak ada tempat yang tersisa. Kemudian dia menangis dan berbohong bahwa ada kakaknya di dalam sana dan ingin pergi bersamanya. Kru penyelamat mengalah dan membiarkannya untuk masuk. Uniknya juga, sebelum kejadian, Gilna mendatangi seorang peramal dan dikatakan bahwa dia akan mengalami bahaya yang berhubungan dengan air. Dan peramal tersebut mengatakan bahwa Gilna akan selamat dan baik-baik saja. Balita Navratil. Michelle Junior 4 tahun dan Edmund 2 tahun adalah dua bersaudara asal Perancis. Orang tua mereka bercerai dan ibunya lah yang mendapatkan hak asuh atas Michelle Junior dan Edmund. Ayah mereka, Michelle Navratil, berencana membawa mereka kabur ke Amerika. Namun naas, kapal Titanic yang mereka tumpangi menabrak gunung es. Pada saat keadaan genting, Michelle berhasil memasukkan kedua putranya ke skoci penyelamat. Namun sayangnya, Michelle tidak selamat dalam peristiwa ini. Sesampainya di penampungan, tim penyelamat mengalami kesulitan untuk mengidentifikasi Michelle Junior dan Edmund. Ini dikarenakan balita tersebut masih terlalu kecil dan tidak mengerti bahasa Inggris. Untungnya ada seorang penumpang wanita, Margaret Hayes, yang bisa berbahasa Perancis dengan lancar. Dia berbaik hati untuk merawat Michelle Junior dan Edmund hingga akhirnya ibu mereka menjemput mereka pada 16 Mei 1912. Itulah tadi kisah unik dari beberapa korban Titanic yang selamat. Semoga terhibur dan terima kasih sudah menonton sampai selesai.